Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mira Atika dengan NIM 240608050100003. Nah, adapun materi yang saya bawakan yaitu penggunaan gamifikasi dalam pembelajaran, tantangan, dan manfaat. Nah, sebelumnya mari kita masuk ke pembahasan yaitu pendahuluan. Sebelumnya kita harus tahu gamifikasi itu apa. Nah, gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen permainan seperti poin, level, rencana, tantangan, dan hadiah dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan keterlibatan motivasi dan pengalaman pengguna dalam pendidikan. Gamifikasi digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan dengan cara mengadopsi aspek permainan seperti kompetisi, tantangan, pencapaian untuk mendukung tujuan pembelajaran. Gamifikasi dalam pembelajaran adalah pendekatan yang inovatif dan menyenangkan untuk menentukan motivasi keterlibatan siswa dengan menggunakan elemen-elemen seperti poin, level, tantangan, dan gamifikasi dapat mengubah cara siswa dengan mempelajari materi mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara lebih menarik. Meskipun ada beberapa tantangan, penerapan gamifikasi dapat memberikan pengalaman belajar lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Adapun secara singkat, gamifikasi tidak hanya sekedar bermain game, tetapi menggunakan prinsip permainan untuk menstimulasi dan mendorong siswa dalam belajar. Adapun tujuan utama gamifikasi adalah untuk mendorong peserta, misalnya siswa atau karyawan, untuk berpartisipasi lebih aktif dan berusaha lebih keras dengan memberikan elemen-elemen yang menyenangkan dan memotivasi. Sebagai contoh dalam pembelajaran, gamifikasi dapat berupa pemberian poin setiap kali siswa menyelesaikan tugas atau tantangan yang diberikan. Nah, terdapat rencana saat mereka mencapai tujuan tertentu dalam pembelajaran. Adapun komponen-komponen utama dalam gamifikasi pembelajaran. Yang pertama yaitu poin. Nah, siswa dapat mendapatkan poin setiap kali menyelesaikan tugas, kuis, atau tantangan. Poin ini dapat menjadi ukuran keberhasilan atau kemajuan siswa. Yang kedua yaitu level. Siswa bisa naik level atau mencapai level lebih tinggi saat mereka menyelesaikan serangkaian tantangan atau mencapai hasil tertentu. Level ini memberikan rasa pencapaian dan mendorong siswa untuk terus maju. Yaitu lencana. Lencana diberikan kepada siswa sebagai penghargaan atau pencapaian tertentu. Lencana ini bisa berupa simbol atau gambar yang menandakan keberhasilan seperti menyelesaikan tugas atau mencapai target tertentu dalam pembelajaran. Adapun yang keempat yaitu komponen utama yaitu papan peringkat. Papan peringkat menunjukkan siapa yang mencapai pencapaian terbaik dalam suatu tantangan atau kompetisi. Nah, ini mendorong siswa untuk bersaing dan meningkatkan kinerja kerja mereka untuk mencapai posisi teratas. Dan yang kelima, tantangan atau misi. Pembelajaran berbasis gamifikasi seringkali melibatkan tugas atau misi yang harus diselesaikan siswa. Misi ini berfungsi untuk memperkenalkan elemen tantangan yang membuat siswa lebih menarik untuk belajar dan menyelesaikan masalah. Nah, dan yang keenam yaitu hadiah. Hadiah bisa berupa penghargaan fisik seperti sertifikat atau virtual seperti lencana atau poin tambahan yang diberikan setelah mencapai atau berhasil pada suatu yang tertentu. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Yang kedua, memberikan pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, mendorong pencapaian dan kompetisi sehat. Yang keempat, memberikan umpan balik instan. Yang kelima, membantu pembelajaran yang lebih terstruktur. Dan yang keenam, yaitu pembuatan pembelajaran kolaboratif. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis.
Nah, adapun tantangan pada penghargaan eksternal. Yang kedua, kompetisi yang tidak sehat. Yang ketiga, memberikan waktu dan sumber daya yang cukup. Yang keempat, tantangan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Yang kelima, keterbatasan dalam akses teknologi. Nah, adapun contohnya itu seperti platform. Platform pembelajaran berbasis gamifikasi untuk tugas dan kuis. Deskripsi, di beberapa universitas platform pembelajaran seperti Moodle atau Edmodo telah memanfaatkan elemen-elemen gamifikasi untuk membuat tugas dan kuis lebih menarik. Misalnya mahasiswa mendapat poin untuk menyelesaikan kuis, tugas atau diskusi forum, dan mereka dapat naik level atau mendapatkan penghargaan seperti lencana. Adapun contoh tantangannya yaitu mahasiswa yang sudah terbiasa dengan sistem pembelajaran tradisional mungkin merasa gamifikasi mengalihkan perhatian mereka dari tujuan utama, yaitu memahami materi perkuliahan. Nah, adapun manfaatnya yaitu penggunaan poin dan level mendorong mahasiswa untuk lebih rajin mengikuti kuliah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini juga memberikan mereka rasa pencapaian dan kompetisi sehat. Adapun kesimpulannya yaitu dengan gamifikasi, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan melibatkan pengalaman langsung, bukan hanya penerimaan informasi secara pasif. Hal ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran atau pembangunan keterampilan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar.